Di Malioboro sekarang lagi uji coba nih, mobil nggak boleh lewat, mantap. Jadi tanggal 1 sampai 2 Desember kemarin tuh di Malioboro itu mobil tidak boleh lewat. Ya ada pengecualian sih, bis Trans Jogja masih boleh masuk. Tapi kan itu Transum ya. Ini yang nggak boleh kendaraan pribadi. Mantap, sama sekali nggak boleh. Ya kendaraan masih ada, tapi ya bukan yang bermotor. Ada delman, ada beca. Oh sepeda juga boleh sepeda. Ini baru nih menuju negara maju, mantap. Kalau kita ngomongin Malioboro, ini kan Malioboro merupakan jalan di Jogja yang bisa dibilang pusat bisnis perdagangan. Jalannya sih nggak panjang, cuma 1,2 km lah. Tapi kan macetnya luar biasa. Kenapa tuh macet? Gara-gara ya orang naik Grab berhenti keluar dulu jadi kesendet. Macem-macem lah. Ada mall juga di sana kan. Nah cuman kemarin uji cobanya itu nggak 24 jam ya. Cuman dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Jadi kalau tengah malam tuh ya boleh dibuka lagi. Ya itu kan uji coba. Kalau emang bagus, dampaknya baik buat perekonomian, buat mental orang Jogja, ya pasti akan diteruskan tuh. Mungkin dibikin tiap seminggu sekali kali ya. Atau mungkin dibikin permanen, ya bisa aja tergantung bagaimana hasilnya. Ya tapi kebijakan ini tuh bikin banyak pedagang di Malioboro khawatir. Mereka takutnya apa? Takutnya omset mereka turun. Karena ya kan logikanya kalau nggak ada mobil lewat, ntar orang jadi males ke Malioboro. Jadi sepi dong Malioboro. Karena di uji coba bulan Oktober kemarin tuh ya, ada pedagang yang mengaku omsetnya dia itu turun 30% gara-gara penutupan jalan ini. Wajar kalau orang belum terbiasa nih. Karena baru diuji coba, orang jadi males ke Malioboro. Hari ini kan lagi nggak boleh bawa mobil nih. Di awal pasti begitu. Tapi tenang aja, ke depan nih kalau udah dibikin biasa, ya orang tetap bakal datang juga. Ya karena kan Malioboro ini memang udah menjadi magnet perdagangan dan wisata di Jogja gitu. Jadi orang nggak mungkin nggak datang. Ya nyaman-nyaman aja, ya lebih enak. Harapannya ya lanjut terus aja. Biar pengunjung nyaman jalan-jalan di sini. Sama juga zaman dulu di Barcelona tuh ya, kita pernah bahas videonya. Karena Barcelona dibikin konsepnya super blok, banyak pedagang yang khawatir jadi nggak laku. Tapi akhirnya kebukti. Setelah 2-3 bulan malah makin ramai tuh dagangan dia. Karena begini lagi-lagi nih ya, kalau kita ngomongin UMKM, yang menjadi backbone perekonomian UMKM adalah food traffic, bukannya car traffic. Kita udah pernah bahas kan, food traffic itu orangnya jalan kaki, gampang berhenti, gampang lihat kiri kanan, gampang mampir. Kalau mobil mau mampir ribet, effortnya lebih ekstra. Lihat kiri kanan, ada yang menarik, mau berhenti nggak bisa parkir. Nah makanya food traffic itu lebih berharga dibandingkan car traffic kalau kita ngomongin orang-orang buat dagang nih. Ya cuman based on dari uji coba kemarin tuh ya, ada kekurangannya. Jadi Pemkot Jogja tuh bilang karena ada penutupan jalan di Malioboro, akhirnya banyak muncul kantong-kantong parkir ilegal. Ya akhirnya orang tetap bawa motor bawa mobil diparkir di pinggir jalan. Kalau emang begitu hanya membuat Malioboro itu menjadi nggak macet, tapi bukan Jogja nggak macet. Karena menurut gue nih, Jogja itu cukup macet banget loh. Di Jogja itu lampu merahnya banyak banget dan nggak tahu macet aja gitu. Jadi emang kalau Malioboro itu dibikin nggak bisa bawa mobil, sebenarnya tujuannya Pemkot adalah supaya orang beralih ke Trans Jogja. Jadi ya supaya kemacetan di Jogja bisa menurun, nggak cuma di Malioboro doang. Lu yang orang Jogja nih ya, setuju nggak kalau dibikin penutupannya ini jadi permanen? Apa gimana coba? Bukan orang Jogja nih, coba lu komen dah.